Selamat siang teman-teman dan para dosen. Kali ini saya mau mempresentasikan proyek saya yaitu Monoform Office. Jadi tujuan perancangan interiornya ini yang pertama adalah mendesain kantor sesuai dengan kebutuhan berdasarkan flow activity dan flow datanya. Yang kedua, penggunaan furniture yang ergonomis dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga itu penggunaan material yang ramah lingkungan pada desain kantor monoform. Yang keempat, sirkulasi untuk bergerak yang lebih luas agar pekerja dapat lebih luas bergerak dan menerapkan jaga jarak pada kantor untuk mengurangi kontak fisik. Jadi data kliennya kali ini adalah PT Monoform Pranacipta. Mereka memiliki 9 divisi yang beranggotakan kurang lebih 9-10 orang per divisinya. Jumlah pekerja mereka itu kurang lebih 58 orang. Berikut adalah tampak depan kantornya dan peta lokasi Monoform Office. Jadi Monoform ini didirikan tahun 2004 dan dia itu memiliki karakteristik selalu menggunakan warna monokrom di setiap proyeknya, terutama warna abu-abu. Prinsip mereka itu client come first. Berikut visi misi dan nilai perusahaannya. Berikut adalah peraturan pas pre-COVID dan on-COVID. Berikut adalah beberapa pembagian job desk per divisinya. Struktur organisasi Monoform Pranacipta. Berikut adalah layout existing lantai 2 dan lantai 3 kantor Monoform. Jadi kantor yang baru ini akan menggunakan JB Tower yang berada di Jakarta Pusat. Berikut detail-detailnya JB Tower. Jadi berdasarkan rumus masalahnya itu, berdasarkan fungsi, mendesain kantor sesuai dengan kebutuhan pekerja selama 1 hari berada di kantor berdasarkan flow activity dan flow datanya. Berdasarkan aktivitas, mendesain kantor sesuai dengan mematuhi protokol kesehatan dan menambahkan fasilitas untuk membuat pekerjaannya merasa lebih nyaman di kantor. Visi misi mendesain kantor yang menggambarkan visi misi kantor Monoform tersebut. Keamanan, memilih material yang lebih aman dan ramah lingkungan, furniture yang lebih ergonomis, dan pencahayaan yang lebih baik di kantor. Fisikal dan psikologikalnya itu bagaimana cara mendesain kantor yang dapat mewakili identitas visi misi kantor Monoform. Yang kedua, bagaimana cara aplikasi penerapan protokol kesehatan di dalam kantor Monoform. Influence of time-nya, bagaimana peletakan ruang atau pekerjanya itu agar dapat bekerja secara lebih efektif. Berikut program ruangnya. Berikut ada jalur sirkulasinya, pas COVID dan pre-COVID. Yang ini hari Selasa sampai Jumatnya. Berikut ada jalur sirkulasi CEO-nya, sekretaris, head manager, desain divisi, marketing, finance, dan operational divisi, SPV division, dan office boy-nya. Jadi berdasarkan jalur datanya itu, kalau klien prioritas itu akan dilayani oleh CEO langsung. Kemudian tim desain, lanjut ke tim finance, tim 3D, drafter, tim finance, dan handover. Kalau klien basic itu akan dilayani oleh marketing, kemudian tim desain, tim finance, tim 3D design, drafter, tim finance, dan handover. Berikut adalah matriksnya. Jadi, CEO room itu diletakkan berdekatan dengan marketing room untuk mempercepat atau mempermudah akses CEO-nya itu ke meeting room. Resepsionis dan waiting room itu diletakkan berdekatan karena setelah melapor ke resepsionis, tamu itu akan diarahkan ke waiting room sebelum akan dipindahkan ke tempat selanjutnya. Yang ketiga, fotokopi atau tempat print itu diletakkan dekat dengan pintu masuk agar mempermudah akses jika terjadi kerusakan sehingga tidak masuk sampai ke area kerja kantor. Yang keempat, ada all division itu diletakkan berdekatan dengan storage agar seluruh karyawannya itu dapat mempermudah aksesnya itu untuk ke storage. Berikut ada bubble diagramnya. Berikut adalah zoningnya. Jadi pintu masuk kantor itu dekat dengan lift umum.
memiliki 2 pintu masuk, satu khusus CEO dan satu untuk umum. Yang ketiga itu dia berada di lantai 11 karena low zone, jadi aksesnya itu lebih cepat. Itu groupingnya. Jadi konsep perencanaan itu berdasarkan konsep citranya itu mendesain kantor monoform yang bekerja di industri kreatif yang memiliki desain yang modern atau up-to-date serta ciri khasnya yang menggunakan warna abu-abu di setiap proyeknya. Menggunakan material green design dan open plan space karena namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Setelahnya itu model industrial. Keywordnya modern, kreatif, dan green. Jadi berdasarkan konsep bentuk menggunakan elemen garis, karena pada desain kantor monoform itu elemen garis itu lebih mudah untuk diolah karena yaitu elemen dasar. Jadi bisa mengeksplorasi bentuk baru. Untuk konsep warnanya itu kantor monoform banyak menggunakan warna earth tone dan monokrom, terutama warna abu-abu yang menjadi ciri khas pada setiap proyek desain kantor monoform. Berdasarkan konsep materialnya itu, guna mencapai kantor yang green design, kantor akan dibuat menggunakan material yang sustainable seperti plywood dan konkrit sebagai material utama dari kantor yang tergolong mudah untuk perawatannya, pengerjaan dan pemasangan instalasi yang lebih mudah dan cepat, dan tidak sulit untuk ditemukan. Berdasarkan konsep pencahayaan, akan menggunakan pencahayaan alami dan buatan, dan pencahayaan yang buatannya itu akan dimaksimalkan karena berdasarkan hasil wawancara yang sebelumnya, para pekerja ada yang bilang kalau pencahayaannya itu masih kurang, jadi akan ditambahkan kembali. Jadi kemudian konsep penghawaannya itu menggunakan AC untuk mengatur suhu agar ruangan itu tetap dingin atau enggak terlalu kepanasan juga. Konsep keamanannya itu menggunakan material yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan zat-zat berbahaya. Terdapat sprinkler dan smoke detector dan heat detector. Konsep ergonominya itu fasilitas kantor itu dibuat menyesuaikan standar yang baik untuk kegiatan bekerjanya selama berada di kantor seharian. Berikut adalah gambar kerjanya. Jadi ini adalah layout kantor monoform. Berikut adalah layout plan resepsionisnya, furniture plan resepsionis, floor and wall resepsionis, RCP resepsionis, mechanical electricalnya resepsionis. Berikut layout plan meeting room. Ada furniture plan-nya, floor and wall-nya, RCP, dan mechanical electrical-nya. Itu adalah tampak depan resepsionisnya. Jadi ini tampak potongan 1 resepsionis, potongan 2 resepsionis, potongan ketiga resepsionis, potongan keempat resepsionis. Dan ini tampak depan meeting room. Potongan 1 meeting room, potongan 2 meeting room, potongan ketiga meeting room, potongan keempat meeting room. Potongan 1 keseluruhan kantor monoform, potongan kedua keseluruhan kantor monoform, potongan ketiga keseluruhan kantor monoform, potongan keempat keseluruhan kantor monoform. Ini berikut adalah proyeksi furniture workstation-nya kantor monoform. Berikut ada potongannya dan detailnya. Nah, kalau ini kantor resepsionisnya. Bukan proyeksinya, ini potongannya, dan ini detailnya. Untuk gambar berwarnanya, ini adalah layout kantor monoform yang berwarna. Tampak depan resepsionisnya, potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat. Tampak depan meeting room.
potongan 1 meeting room, potongan 2 meeting room, potongan ketiga meeting room, potongan keempat meeting room. Potongan pertama keseluruhan ketahui monoform, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, dan berikut gambar perspektifnya. Ini gambar perspektif ruang common area. Jadi ruangan ini digunakan untuk karyawan beristirahat, untuk membaca atau duduk-duduk memakan atau bisa juga meeting casual. Ini juga masih common area-nya. Berikut adalah meeting area, meeting room. Ini waiting area, dan dari waiting area itu langsung kelihatan resepsionis dan fotokopi area. Resepsionis area. Isometri kantor monoform. Ini isometri resepsionisnya, isometri head division-nya. Ini juga head division, tapi yang di bawahnya. Ini common area, CEO room, open plan office, small meeting room yang dipakai buat meeting bersama, tapi mungkin meeting kecil atau mungkin sekadar untuk ruang diskusi. Dan berikut material board-nya. Jadi di material board-nya itu ada pakai cat emerald green, warna emerald green, plywood dark gray, plywood warna brown, Korean solid surface, carpet tiled, stucco vinyl, trespass warna silver, trespass black, wall panel concrete, sama Himalaya abadi acid gray glass. Furniture ini ada proyeksinya. Berikut adalah exploded-nya. Ini exploded drawer-nya. Dan ini proyeksinya. Ini potongannya. Dan ini detailnya. Jadi, di pembatas workstation ini, tengahnya itu bolong. Jadi, di tengahnya itu bisa dimasukkan untuk jalur kabel, sehingga kabelnya rapi. Terus untuk perawatannya juga mudah, karena ini top table-nya menggunakan solid surface, di mana solid surface itu memiliki keunggulan yang lebih higienis, karena dia itu tidak berpori dan anti gores. Dan kalaupun tergores, hanya perlu dipoles, akan kembali seperti baru. Jadi perawatannya itu termasuk mudah. Berikut adalah konter resepsionisnya. Ini perspektifnya. Ini exploded-nya. Ini gambar proyeksinya. Potongannya. Dan detailnya. Pembersihannya juga mudah karena dia itu pakai trespass top lap yang sudah teruji karena dia menggunakan teknologi Efron beam cooling internal untuk menciptakan permukaan yang higienis dan kokoh, mudah dibersihkan, dan jadinya itu dampak kelembapan dan ketahanan terhadap bahan kimianya dari panel kualitas ini. Jadi maksudnya itu dampak kelembapan dan ketahanannya itu tinggi karena panelnya itu berkualitas karena dibuat dari serat alami dan resin. Jadi ini untuk matkonnya. Jadi di lantai itu ada pakai taco vinyl, disusun brick, disusun pola brick, warnanya itu grey. Kemudian ada karpet tiled 01 Artemis, disusun secara horizontal saja. Ini ada material board-nya. Jadi ini desain floor plan keseluruhannya. Ini gambar tekniknya. Ini floor plan ruang khusus.
Ini gambar tekniknya. Ini juga ruang khusus yang meeting room. Gambar tekniknya. Nah, dan pada dinding itu kita ada pakai wall panel konkrit. Jadi dia itu berdimensi 1,2 meter kali 0,6 meter. Ini warnanya dark gray, teksturnya itu kayak konkrit. Kemudian ada Himalaya abadi Greek acid glass. Jadi ini acid glass-nya ini dipakai untuk di ruang-ruangan yang seperti ruang meeting, ruang common area yang memerlukan privasi lebih, tapi pakai kaca biar supaya agar terlihat lebih luas. Berikut gambar potongannya. Ini yang berwarnanya. Ini masih potongan juga, tapi ruang khusus 2. Untuk langit-langitnya masih menggunakan akustik tile. Jadi akustik tile ini pakai yang berbentuk bintik-bintik bulat-bulat. Ini plan-nya, ceiling plan-nya. Ini ceiling plan ruang khusus di resepsionis. Ini gambar tekniknya. Ini ceiling plan yang di meeting room. Gambar tekniknya. Nah, untuk masuk ergonomi, jadi di kantor ini memakai kursi Spirabah office chair. Jadi kursi kerja ini dipakai pada meeting room, keseluruhan divisi dan kepala divisi yang bekerja di kantor Monofirm. Kursi ini dipakai dan memiliki warna hitam untuk menyesuaikan konsep warna yang dibuat, yaitu warna monokrom dengan sentuhan warna hijau pada dudukannya yang memberikan warna tambahan untuk menciptakan rasa segar. Berikut identifikasinya. Untuk kursi CEO, karena berbeda jabatannya lebih tinggi, jadi kursinya dibedakan. Jadi kursi yang dipakai ini memiliki warna hitam abu-abu gitu, yang merupakan ciri khas monokrom juga. Berikut adalah sofa yang di ruang CEO. Jadi sofa ini hanya berada di ruang CEO. Sofa ini digunakan untuk menjemput tamu penting CEO yang datang ke kantor. Kursi yang dipakai ini berwarna abu-abu tua yang memberikan kesan tegas, berwibawa dengan sentuhan warna hijau pada sandaran kursi yang memberikan warna tambahan untuk menciptakan suasana yang lebih segar selama bekerja. Working surface, jaringan kabelnya. Jadi ini ada untuk gambar untuk nunjukin sirkulasi di dekat working surface-nya. Kalau pencahayaan, ceiling pada area kantor monokrom itu yang baru tidak berubah dari ceiling existing yang sudah ada di JB Tower. Pada reception area menggunakan 16 lampu fluorescent like pictures dan 2 lampu tambahan. Selain adanya lampu untuk membantu pencahayaan yang ada di kantor, pencahayaan pada kantor juga dibantu oleh adanya jendela pada bangunan existing, sehingga dapat menerangi isi kantor, dan jendela tersebut sudah dilengkapi dengan anti glare sehingga bekerja terlindung dari cahaya matahari secara langsung. Pada kantor baru, Monofirm menggunakan smart light switch yang cahaya lampunya adjustable sesuai dengan kebutuhan, serta dapat diatur melalui remote maupun smartphone yang memudahkan pengguna. Selain itu, smart light switch juga menjawab kebutuhan keamanan COVID-19
dalam upaya mengurangi sentuhan-sentuhan di area yang sering digunakan. Jadi pada kantor baru monofon menggunakan lampu recessive fluorescent light fixtures, warnanya warm white, dan selain itu menggunakan lampu mounted down lighter. Penggunaan lampu ini yang dapat kurangannya ini dari penggunaan lampu ini dapat menyimpan debu. Namun untuk membersihkannya tidak sulit sehingga hanya perlu dilap dengan kain yang lembab untuk membersihkan debu tersebut secara berkala. Pengguna fitting lampu yang ini juga dapat sama seperti yang sebelumnya itu dapat menyimpan debu, dan cara membersihkannya juga masih sama dengan sebelumnya menggunakan kain yang lembab. Pada kantor baru itu di JW Tower sudah tersedia AC dan exhaust fan. Selain itu, pada kantor baru diberikan banyak tumbuhan baru untuk membantu penghawaan agar menjadi lebih baik karena tumbuhan dapat mengurangi udara yang tidak baik. Penggunaan air diffuser juga ditambahkan untuk memaksimalkan udara bersih serta memasang detektor CO2 untuk mengetahui tingkat kualitas udara yang ada di kantor. Pengendalian bising sendiri, pada kantor monofon itu, meeting room-nya itu menggunakan lantai vinil sehingga dapat mengurangi kebisikan saat beraktivitas dalam ruangan tersebut. Vinil yang didengarkan adalah vinil Taco Luxury Vinyl Flooring 3 mili TV025 Dark Grey Stone. Pengendalian bising, pada kantor baru monofon, meeting room-nya itu menggunakan dinding wall panel konkret dan Himalaya Abadi tempered glass, yaitu kaca asid glass, sehingga dapat meredam dan memantulkan kebisingan suara saat beraktivitas dalam ruangan. Pada kantor baru monofon pun, meeting room-nya menggunakan plafon yang sudah tersedia di JW Tower, yaitu akustik tile yang berukuran 600 x 600 mm, yang sudah menjadi salah satu pilihan akustik terbaik untuk mengurangi kebisingan. Jadi pada ruang meeting juga terdapat beberapa tumbuhan untuk membantu pengendalian kebisingan di dalam ruangan tersebut dan dapat membantu sirkulasi udara yang baik serta menambahkan kesegaran dalam ruangan tersebut. Fotokopi dan print juga pada kantor yang baru ini dipisah supaya tidak menambah kebisingan, jadi tidak mengganggu konsentrasi pekerjaannya selama aktivitas. Dan selain itu juga di kantor JW Tower yang baru itu udah tersedia masking untuk membaurkan suara, sound masking, psikologi dan emosi. Jadi di kantor ini ada menggunakan warna hijau, abu-abu, hitam, putih, dan beige. Hijau untuk kesegaran, keseimbangan dan harmoni yang berada di seluruh ruangan. Abu-abu tegas dan berwibawa di seluruh ruangan. Hitam dengan karakternya yang elegan mewah di seluruh ruangan. Putih, luas dan bersih, open place office, waiting area dan fotokopi area. Warna beige untuk simple dan relax. Di pada kantor baru monofon itu terdapat komunal area berukuran 9.600 mm x 3.000 berisikan kursi sofa untuk duduk dan terdapat 4 ruang yang untuk berkolaborasi. Jadi ruang kolaborasi ini berukuran 3.000 x 3.000 mm berkapasitas untuk 4 orang. Berikut ada open plan office. Jadi pada kantor baru monofon, sirkulasi itu berjalan sudah cukup baik. Sirkulasi di meja kerja juga disesuaikan dengan kebutuhan pekerjanya. Ukuran sirkulasi untuk berjalan itu ada 600 mm sampai 1202 mm dengan ukuran meja kerja pada kantor baru berukuran 1800 mm x 600 mm. Pada kantor baru itu disediakan kamar area untuk bersantai dan aktivitas sosial. Jadi di ruangan ini ada vending machine sesuai dengan klinik ini, dengan hasil wawancara yang sebelumnya. Jadi pada kantor monofon yang baru juga terdapat ruang untuk kolaborasi atau berdiskusi dan kamar area
yang dipakai untuk diskusi bebas atau kasual. Pada kantor monofilm yang baru, terdapat beberapa tumbuhan di dalam kantor, sehingga dapat membantu pengawalan yang lebih baik serta membawa suasana eksterior semakin terasa di dalam ruangan. Pada JB Tower sudah terdapat ruang musola dan untuk tempat wudhu yang terletak berdekatan dengan toilet. Maka di kantor monofilm baru tidak disediakan kembali musola dan tempat wudhu. Sekian, terima kasih.